Sudah, bicara Pak. ya, oke. Oke, oksida nitrogen yang diemisikan oleh kegiatan pertanian dan aktivitas industri, sebagaimana juga proses pembakaran dari limbah, padatan, dan juga bahan bakar fosil, ini juga menghasilkan gas rumah kaca. Jadi sesungguhnya kalau boleh jujur juga berlebihan juga ya kalau kita mengatakan pemanasan global. Jangan naik sepeda motor karena tidak menyebabkan pemanasan global ya. Karena jerami yang dibuang di sawah itu pun menghasilkan pemanasan global. Dan proses pembusukan itu juga menghasilkan nitrogen oksida, tapi itu alami gitu. Di proses efek rumah kaca sendiri sebenarnya sudah terjadi di alam. Hanya saja mungkin dalam aktivitas-aktivitas tertentu yang berlebihan, penggunaan bahan bakar fosil yang besar, misalkan untuk PLTU, untuk semen dan sebagainya, itu kan konversinya itu kecepatannya lebih cepat pada emisi proses alami oleh mikroba. Nah, itulah yang sesungguhnya penekanan efek rumah kaca, penghasil gas rumah kacanya itu di situ. Karena bayangkan dalam 1 jam PLTU itu bisa mengkonsumsi 3 ton batu bara dalam 1 jam. 3 ton itu kalau dikonversi CO2-nya, tentu ini lebih cepat daripada emisi CO2 dari proses pembusukan limbah-limbah pertanian dan proses-proses alami. Sebenarnya pada prinsipnya itu. Tapi kalau dalam jumlah yang tidak masif, sesungguhnya ya masih wajar-wajar saja. Oke. Kita tadi sudah bicara tentang gas rumah kaca. What is ini ya, GWP? Tadi GWP ngomong apa itu sebenarnya? Ya, jadi ada gas-gas yang tanda kutip ya punya kemampuan efek rumah kaca yang besar ya. Tidak semuanya. Sebagian besar gas-gas itu meliputi kelompok hidroklorokarbon, HFC, kemudian perfluorokarbon, dan juga sulfur dioksida yang dihasilkan dari berbagai proses industri. Ya, kita nanti akan berdiskusi tentang GWP. Jadi masing-masing gas rumah kaca ya itu berbeda kemampuannya untuk mengabsorb panas di atmosfer. Ya, kemampuan untuk mengabsorb. Kalau kemampuannya berbeda, tentu efek rumah kacanya atau kontribusinya terhadap pemanasan itu berbeda. Bergantung kapasitas dan kemampuan untuk mengabsorb panasnya. Kelompok HFC ya, tadi HFC itu hidrofluoro dan PFC adalah kelompok-kelompok yang memiliki kemampuan menyerap panas paling besar. HFC ya, kelompok organohalida ini. Kemudian gas metan dapat memperangkap atau menjerap 21 kali panas per molekul daripada karbon dioksida. Jadi gas metan itu memiliki kemampuan atau efek rumah kacanya begitu ya. Itu 21 kali dibanding karbon dioksida. Sementara nitros oksida nitro mengabsorb 270 kali daripada molekul karbon dioksida. Ya, jadi karbon dioksida relatif lebih kecil dibanding metan, dibanding oksida nitro. Dan seringkali ya, perkiraan tentang gas rumah kaca yang diemisikan dinyatakan dalam satuan unit juta metrik ton setara karbon atau mmTCA. Ya, jadi karbon dioksida digunakan sebagai standar pembanding begitu terhadap GWP, Global Warming Potential, atau potensi pemanasan global.
gas yang memberikan potensi pemanasan global. Standarnya adalah karbon dioksida. Kayak tadi misalkan metan 21 kali penyerapan panasnya untuk tiap molekulnya dibanding CO2. Nitrous oksida 270 kali. Dan standarnya adalah karbon dioksida. Nah, semoga nanti kalau ada kesempatan kita akan belajar tentang bagaimana menghitung berapa jumlah pengurangan karbon dioksida secara global untuk sebuah kegiatan industri ya. Jadi Anda pernah mendengar istilahnya ada carbon trade atau perdagangan karbon. Yang mana carbon trade itu adalah sebuah kesepakatan ketika suatu industri itu mampu menurunkan emisi gas rumah kacanya, maka itu dapat diuangkan, istilahnya dapat dikupon, dapat diklaimkan ya ke organisasi dunia untuk kemudian mendapatkan imbal hasil karena dia telah berhasil mengurangi global warming dengan cara menggunakan bahan bakar alternatif. Tapi apakah berarti misalkan industri tersebut tidak melakukan pembakaran energi? Tentu tidak. Jadi ceritanya begini nanti, kalau dia di industri semen, kalau dia biasanya pakai batu bara, maka batu bara itu disubstitusi sebagian atau sepenuhnya dengan menggunakan bahan bakar non-fosil seperti cangkang kelapa sawit, kemudian sekam atau yang lainnya. Apakah berarti penggunaan cangkang kelapa sawit atau sekam ini mengurangi emisi gas CO2? Tidak. Sama sekali tidak. Sama saja dia mengeluarkan gas CO2. Tapi apa bedanya dengan penggunaan karbon begitu? Karena kalau batu bara maksudnya. Apa bedanya dengan penggunaan pembakaran batu bara? Batu bara itu kalau ada di dalam bumi tidak dibakar, dia akan tetap sebagai batu bara, tidak menjadi CO2. Kalau Anda membakar batu bara, berarti Anda mengemisikan CO2 yang seharusnya tidak terjadi. Tapi kalau Anda membakar bahan bakar non-fosil seperti tadi energi terbarukan, cangkang kelapa sawit, sekam padi, itu toh mau tidak mau pasti cangkang kelapa sawit, sekam padi itu akan diuraikan oleh mikroba menjadi metan, menjadi CO2 dan gas-gas rumah kaca yang lainnya yang akan diemisikan ke atmosfer. Itu pasti terjadi begitu. Nah, daripada ini diemisikan oleh mikroba melalui proses yang kita tidak mengambil manfaat banyak, maka proses yang seharusnya diuraikan oleh mikroba tadi itu dialihkan, dipakai, dimanfaatkan energinya oleh industri untuk menghasilkan energi dalam kegiatan produksinya. Jadi substitusi ini sesungguhnya hanya kompensasi ketika saya tidak menggunakan bahan bakar fosil yang menambah emisi rumah kaca ke atmosfer. Sementara saya menggantikan energi itu dengan bahan bakar alternatif yang sesungguhnya secara alami dia juga akan mengemisikan gas rumah kaca ke atmosfer. Cuma saya manfaatkan substitusi. Tapi kalau pakai batu bara, berarti saya telah memanfaatkan bahan bakar yang seharusnya dia itu tidak teremisi gas rumah kacanya ke udara. Tetap lestari tersimpan di bumi. Begitu ya, nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita akan belajar. Kalau ada filenya, karena file saya ternyata sepertinya sebagian besar tidak bisa dibuka untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau saya nanti bisa cari-cari lagi, kita akan coba menghitung klaim untuk pengurangan emisi gas rumah kaca pada kegiatan industri yang menggunakan bahan bakar alternatif. Oke, saya kira mungkin sebagai pengantar cukup sampai di sini ya materi kita. Mungkin ada waktu sekitar
1 menit, atau mungkin waktu di tempat saya ini jamnya kecepatan barangkali. Oke, saya beri kesempatan mungkin kalau ada pertanyaan, 1, 2 pertanyaan sampai jam 14.10 kalau di tempat saya. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, kita nanti mungkin akan cukupkan. Ada pertanyaan? Oke, untuk materinya nanti insya Allah kita share di